kita uji pemahaman kita terhadap kebenaran. Yuk, naik di sini. Adik RK, mana dia? Mana RK naik? Yang mana dia pakai akun apa tadi, teman-teman? Yang Islam di stop dulu. Oh, ini dia si Kipli. Oke. Halo, selamat pagi. Siang. Iya, siang. Saudara Kipli, Abang. Wah, ini yang bikin tantangan ke Manila, tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya, nangis. Oke. Nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab tantangan saya. Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan Kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Oke. Anda Jadi menurut Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya, itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca. Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya. Dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke, di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok takut? Santai aja. Saya santai kok ini. Kamu Saya sopan kenapa loh. larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Saya sopan ya. Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Oke, semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Enggak usah ke situ, enggak usah ke situ. Loh, kok enggak usah ke situ? Mau saya tunjukkan data, Kipli? Kenapa saudara RK? Enggak, mau saya tunjukkan data atau tidak? Bahwa Mesias itu adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang tidak yang ada masalah Anda pahami di sini, dengar. Silakan, saya dengar Nabi dulu. Isa Al-Masih. Saya ingin penontonnya rame dulu, rame baru saya bantu kamu. Sejak bayi sudah menyatakan dirinya, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Al-Masih atau tidak? Mesiha. Tidak laku. Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Gedein layar saya, Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya. Pakai data saya nih, Kipli. Ya, silakan. Perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan. Enggak usah kau kayak gitu. Kenapa kamu takut? Di sini Mesihu atau enggak? Enggak usah. Sini tidak sedang. Apakah Mesihu adalah Mesias? Dengar. Tinggal jawab aja. Saya minta dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan. Jangan gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya.
Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Main mute lah Kifli. Kita diskusi saya santai loh di sini Kifli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau kita cari room yang netral. Senang, dengarkan. Kita cari room yang netral bahas ini, mau nggak? Dengarkan. Sejak kapan kamu mau atau tidak kita cari room yang netral? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Saya ingin sekali diskusi masalah ini, makanya saya tanya. Sejak kapan? Pingin kali. Tapi yang disebut, yang dibawa apakah Mesias adalah Al-Masih? Tidak ada hubungannya dengan tema yang dibahas itu. Ketakutan, makanya Juma. Tidak ada hubungannya kalau dengan cuma itu. security terus mau bahas Alkitab, itu nggak ada ngefeknya buat saya Juma. Sejak kapan Kristus, Yesus jadi Kristus? Kamu nggak belajar teologi. Makanya saya bilang kamu mau cari room yang netral debat dengan saya masalah ini. Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih? Saya akan jawab. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Apakah Al-Masih adalah Mesias? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya nggak cari di situ. Coba. Gini Abang, saya panggil kamu Abang. Saya panggil kamu Bang Juma. Coba, saya menghormati kamu Bang Juma. Ya, saya menghormati kamu. Coba kita diskusi baik-baik. Pantat ayam. Dengarkan. Jangan dengarkan ya. Bang Juma. Kita diskusi baik-baik. Saya menghormati kamu. Diam dulu. Saya bicara. Saya ingin akademisi dengan kamu diskusi masalah ini. Silakan kau bicara dulu. Silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik. Ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus. Kamu tadi sendiri sudah mengatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Mesias adalah Kristus, gitu kan? Teman-teman gak usah gitu saya ngerti, ya. tapi sekarang apakah Al-Masih adalah Mesias? Dengar. Ya, apakah Al-Masih adalah Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan berbicara mengenai mengartikan Al-Masih. Saya paham Bang Juma, saya sangat paham. Kamu turun dulu, saya jelaskan dulu. Kenapa takut? Turunkan. Takut Juma akademisi dengan saya. Takut, kalau turunkan. Gitu, kamu berani bahas tema? Takut, turunkan saya. Kalau kamu bahas saya, kamu yakin kamu berani bahas tema? Berani? Ayo, berani bahas tema. Makanya saya tanya, kamu tadi mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Kristus dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang datang. Betul atau tidak Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ? Saya tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Taurat yang Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Taurat yang Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2, tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Teman-teman, 2000 orang perhatikan ya, mata memandang. Ya. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini dikatakan Mesihu. Ya. Dikatakan Mesias. Juma mengatakan Mesias tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel, Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Enggak. Oh, enggak bisa baca. Beyome Malkah Mesiha. Jadi dalam Taurat, Mesiha yang tertulis di dalam sini, di dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini dia katakan apa? King Mesiha. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Berarti batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesias belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang salah? Kamu udah salah di sini, Juma. Kamu udah salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal di sini, Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesias nggak ada di dalam Taurat, ya? Sekarang hanya ada saat di kitab Lukas. Ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada kata Mesias. Makanya saya bilang, Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang, pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Benar nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? Sudah nggak? Ya, sudah, silakan. Silakan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan,
Siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus. Sudah? Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini, kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara tentang mayat. Dari tadi itu. Di sini nggak ngomong soal mayat. Di sini ngomong tentang Yesus kapan jadi Kristus. Kamu bilang Kristus atau Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, record teman-teman. Ini ada rekotan. Juma mengatakan Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Yusuf, di sini ada kata Mesia. Beyome malka Mesia. Nih, Mesia. Iya. Dan Mesia ini yang mereka akui juga adalah Masias. Itu dalam surat 3 ayat 45 Ali Imran ayat 45. Berarti Juma, kamu ini makanya saya bilang kalau debat akademisi, kamu udah kalah di sini sama saya. Kamu udah kejebak dengan omongan kamu. Kamu secara akademis saya bilang, kalau memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Berani atau tidak? Masalah ini. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang, makanya sekolah Juma. Sekolah Juma ya. Menjelaskan Targum. Kamu nggak mampu dengan saya berdebat masalah ini karena saya terlalu kasar masalah ini Juma ya. Siapa yang kamu diam baik-baik ya. Siapa yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat itu mayat selamanya itu nggak bangkit-bangkit. Kayak Yesus bangkit tak? Bukan itu. Siapa yang jadi Yesus mayat bangkit dulu baru jadi Kristus? Bangkit. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kristus poin ini. Berarti kamu berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau tidak? Supaya kamu jangan kabur-kabur. Berani atau tidak? Saya memang kamu berani atau tidak debat dengan saya di room netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah netral ini. Ini sudah netral ini. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah netral. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Biar saya malu di sini. Kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Jangan diturunkan. Kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Hancur kamu debat dengan saya masalah ini Juma. Karena apa Juma? Saya punya fakta, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Mesias. Kita bicara tentang Mesias yang diurapi. Yang saya bahas ini, yang di Kisah Para Rasul. Iya, karena ini kamu nggak ngerti arti dari Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Jelaskan. Siapa yang di Saya sudah jelaskan. Tadi kau mengatakan apa Juma? Yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus. Oke, saya ikut ulangi lagi. Tadi kau mengatakan siapa yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang mati dulu baru jadi Kristus. Itu siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema Juma. Ini kamu yang buat temamu loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus anak Maria, dengar. Yesus anak Maria menurut kamu yang buat temanya. Lukas 2 jangan kau kabur-kabur dari temamu yang kau buat. Diam dulu. Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya, ya kan? Jangan kemana-mana. Siapa tadi kamu yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Dengar dulu, Deng. Tadi kamu mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rekotan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya bilang, saya tanya lagi, Daeng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, kau betul kan? Kau bilang tidak ada. Kan tidak ada. Lalu saya tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Al-Masih sebagai Mesias. Lalu dalam Targum Jonathan
Di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15, Mesias sudah ada. Bahkan Al-Masih itu dikatakan sebagai raja. Ya. Terus makanya saya ini diskusi dengan orang yang memahami Alkitab, yang katanya memahami Alkitab, hubungannya dengan tidak tema paham apa? Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya ada kan? Yesus kapan jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan, kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Karena bicara tentang Kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Pertanyaan saya, jangan lari dari tema Juma. Berarti poin ini saja kalau secara akademis kau sudah gagal. Pertanyaan saya, mau nggak kita diskusi di room netral? Siapa yang baru Jangan tanya kau dong, kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. Siapa yang nanti Jangan tanya dulu, kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Kau ingin taruhan dengan saya? Taruhan dengan saya? Oh, berarti apakah agama kamu diajarkan taruhan? Dengar. Kau ingin taruhan bahwa masa agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Saya baru Kejadian 3 nomor 15. Kau tunjukkan kepada saya. Beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Cuma jangan nangis Juma. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah, kamu sudah ngomong. Sudah puas. Sabar. Sudah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan Tadung. Bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang Mesia atau tidak? Oke, baik. Oke, saya bahas ya. Silakan. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam Kejadian data Bang Juma, data. Data dulu baru ngomong. Saya bisa diam baru ngomong. Kamu data dulu, silakan. Ada data silakan. Diam, silakan. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek, yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus. Itu siapa, Dek? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini, ya, tentang terjemahan dari BLAI, ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kesalahan terjemahan. Ya, saya harus akuin dalam terjemahan ilahi ada banyak. Saya sepakat dengan pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Saya sepakat. Tepuk tangan lagi. Yang di bawah. Ya, karena saya belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Oke, sekarang saya minta. Harus akuin. Sekarang gini. Jangan kemana-mana. Tenang Yuma, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah ditelepon sama Yonatan Nandar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya, Bang Juma, ya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago bahasa jago Bible kan? Jago nggak? Jago tak? Bang Juma jago nggak dari Bible? Jago tak dari dengan Bible? Jago tak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi kamu jawab dulu. Bisa baca, coba Iqra. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Kalau nggak bisa bahasa asli. Iya. Nah, kalau sekarang nggak bisa bahasa asli, paling kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya, Juma ya. Makanya dengarkan baik-baik, ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Beyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi obat dari dosa-dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih, sebagai Mesias. Sebenarnya teman-teman dengar, jangan potong. Sebenarnya teman-teman Islam ini jangan potong Juma. Sebenarnya jangan potong Juma, jangan potong.
Itu merujuk kepada siapa? Mulai ketakutan si Juma. Jangan mulai ketakutan. Yang saya sebenarnya kisah para Islam ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masihu dalam surat 3 ayat 45. Apa masalahnya dengan ini, coba teman-teman? Masalahnya dengan ini yang menjadi persoalan di sini adalah mereka tidak mengakui Mesias itu sebagai raja. Itu yang menjadi persoalannya. Apa temanya? Apa temanya? Kristus kan? Iya, yang saya tanya Kristus kan? Di dalam sekarang kamu harus akuin kesalahan kamu. Cuma dia. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya, kamu sudah blunder menjawab. Benar tidak gak? Ada di dalam kamu sudah blunder menjawab tadi, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan kamu di dalam sudah blunder menjawab di sini. Kau tunjukkan kemudian kita dalam hal ini kamu udah Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata Masaha di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Yesia, Targum Jonathan. Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal kekristenan. Ibu saya dari kekristenan Yahudi. Saya tanya kita berbicara tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan kabur Juma. Bukan Targum yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya sini. Sudah mengiyakan. Ya, mau kita lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu mau kita bahas lanjut tentang Al-Masih? Udah mulai ngaco nih. Mari kita bahas tentang Kristus. Tapi pertanyaan saya tentang Kristus. Dengar pertanyaan saya. Mau lanjut tentang data tentang Kristus? Dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema saya, dengarkan temanya. Kisah para kita bicara tentang Mesias nih, lanjut nih tentang Mesias nih. Saya buka data Sefaria nih. Sejak kapan jadi Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sudah ada. Sejak kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan saya. Perhatikan, sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih. Lihat ini. Pertanyaan saya, kalau demikian adanya, sejak semula Kristus dalam penawan aku jemaah. Kutunjukkan kau, silakan kau baca. Gak usah. Silakan kau baca. Udah. Silakan kau baca. Baca. Udah panik si Juma sama saya nih. Silakan kau baca nih. Saya bilang belajar dulu baru lawan saya Juma. Baca. Gak usah bahas Babel orang. Gak usah kau bahas Babel orang. Ditanya gak tahu kan? Gak tahu kenapa jadi sekolah teologi. Ini akibatnya. Coba kau baca. Ku pikir gurundamu ini jago. Ku jadikan cendol di sini sekarang nih. Jadikan cendol nih. Coba kau baca. Saya balik kamera ya. Kita lihat teman-teman. Apakah betul dia bisa bahasa Ibrani ya? Coba baca Juma aku jadikan cendol di sini. Jawab. Kita putar kamera ya teman-teman. Saya mau lihat mukamu. Mau lihat mukamu Juma. Mau lihat mukamu Juma. Baca tuh Juma. Baca. Mana suram itu baca. Baca dong. Suram kameramu Ji. Suram kameramu. Nih. Suram kameramu yang mana Ji? Sosokan bahasa Ibrani sama saya. Suram kameramu Ji. Balik kameramu. Diskusi sama saya nih muka dengan muka nih ayo. Baca. Kameramu balik. Dari tadi itu kita apa? Baca. Silakan. Baca kita apa itu? Baca. Saya bisa baca. Gampang saya baca itu. Gampang banget saya baca itu. Silakan. Kita kembali pada tema. Gampang saya baca itu. Jangan lari dari tema. Gampang saya baca itu. Itu tidak ada esensi dengan tema. Saya bisa baca. Saya tahu kamu mau kabur. Kamu mau kabur dari tema. Saya tahu kamu mau kabur dari tema Juma. Kamu mau kabur dari tema Juma. Mau kabur dari tema Juma. Bahasa Ibrani, harus bahasa Ibrani dulu. Ini Juma mau kabur dari tema nih. Kelihatan mau kabur nih. Baca dulu. Gurundamu ku grendel di sini. Ku blender gurundamu di sini. Baca dulu. Di sini jangan kabur dari tema Juma. Baca dong. Jangan kabur. Balik ke tema. Kamu bisa baca atau tidak? Udah malu tunjukkan mukanya. Udah malu dia tunjukkan mukanya ini. Udah malu. Kamu bisa baca tidak?
Gampang. Ayo. Gampang saya baca itu. Yang paling bawah, yang paling bawah, kamu lari dari tema. Saya tahu. Ini yang Kamu paling jangan bawah. lari dari tema. Jangan lari dari tema. Saya Yang nggak paling mau bawah. kembali pada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Udah. Baca dulu ini dong. Oh gampang, itu tidak ada esensi dari tema ini. Kalau debat Baca dah. akademis harus kembali pada tema. Lalu siapa yang jadi mayat? Dalam debat akademisi Siapa yang jadi harus mayat? kembali pada tema Juma. Siapa yang jadi mayat untuk jadi Dalam Kristus? debat akademisi kamu harus kembali pada tema. Oke, kembali kepada tema. Tidak Siapa ada yang esensi jadi dengan mayat? tema yang kamu buat. Siapa yang jadi mayat habis itu jadi Kristus? Balik kameramu, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih itu. Balik. Ternyata nggak bisa baca ya teman-teman. Balik, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih lawan saya. Mana balik? Ternyata kamu nggak bisa baca. Juma. Ini mainan hari-hari saya. Kabur dari tema kamu. Saya tahu kamu Ini tukang mainan kabur dari hari-hari tema. saya ini. Makanya debat itu jangan dengan awam. Ini Dengan bacaan orang yang harian saya. mengerti. Udah nggak mau kamu di sekolah, lanjut ke temanya. Ini bacaan harian saya. Dik. Lanjut gak mau temanya. Cuma mau kabur. Tidak ada esensi kau suruh baca itu. Kalau kau bilang esensi dari kita membaca ini, nih. Ternyata Ketika nggak kau bisa suruh baca berani esensi dia. ini ada Cuman esensinya. Cuman ini doang. Ini yang ada saya esensinya. persiapkan. Ya, ada esensinya Juma. Ternyata Kalau kita nggak bisa bahas kejadian berani. 3:19 itu ada esensinya. Juma. Ternyata segini doang. Saya berani. Saya buka lagi kitab Ibrani saya ya. Udah Saya kasih tahu Ibrani saya ya. Udah malu dia mukanya nih, udah malu mukanya, udah malu banget nih. Malu dia. Aku kasih kau bacaan saya ya. Udahlah Juma, kalau kalah ya udah kalah, kamu udah kalah. kasih aku. Makanya saya tantang kamu debat secara di room ini. Netral mau nggak? Kita berlomba baca Ibrani boleh? Kita kembali di room netral, berani atau tidak? Kita kembali di Saya room acak netral ini, mau nggak? saya Saya tantang kamu debat room netral, berani atau tidak? Saya Jawab acak sekarang, ini saya baru kita tantang baca kau. boleh? Masa Gurunda tidak berani debat dengan saya di room netral, berani atau tidak? Bahas ini, tema ini. Saya acak ini habis itu kita Saya baca boleh? tantang kamu debat di room netral, berani atau tidak bahas tema ini? Jawab. Oke. Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, kita berani atau tidak? Jawab sekarang. Tidak Kita berani baca dulu, Gurunda, kita baca tidak dulu. berani nih, tidak berani lihat nih. Kita acak baru baca boleh? Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Saya acak Saya dulu. tantang, jawab. Saya Dibaca dulu. tantang kau di room netral secara akademisi bahas masalah ini, berani atau tidak? Saya tantang juga baca Ibrani boleh? Kamu berani atau tidak? Tema ini Saya tantang kau baca di Ibrani room boleh? netral. Saya Di sini acak kita ini, saya bicara acak. tentang tema, bukan berbicara bagaimana cara membaca. Kita baca. Tema Yesus Saya baca. kapan jadi Kristus, berani atau tidak? Kagak berani. Lihat bunda-bunda berani jawab. Gak berani. Kita baca ini nih. Kita baca Alkitab. Dalam bahasa Ibrani boleh? Berani atau tidak? Boleh. Berani atau tidak? Saya tantang, berani atau tidak Kipli? Di room netral. Mainanmu, Bahas masalah ini, berani atau tidak? mainanmu masih rendah deh. Oh Mainanmu masih ternyata rendah. cendol, gak berani dia nih, gak berani. Pertanyaan saya, Dek. Kalau kau debat dengan orang awam yang gak bahas Bible, mungkin mereka akan bilang, oh iya, Bang Juma hebat, Bang Juma keren. Saya tantang kau debat di room netral tema ini, berani atau tidak? Ini kita sudah berhadapan di sini. Saya mau di room netral ada moderatornya, Enggak ada yang profesional. hubungannya. Enggak Berani ada atau tidak? hubungannya netral atau tidak. Itu Berani sudah atau tidak? netral Saya tanya ini. kamu berani atau tidak? Tidak ada hubungannya. Kau itu cuma udahlah Juma, berarti kamu saya anggap Dulu. kamu nggak berani. Kau nantang Nggak saya di berani. Filipina. Gak berani Kau kamu nantang Juma. saya di Filipina. Saya Habis itu kau anggap nantang berarti lagi, kamu kita nggak harus berani terima tandang. tantangan debat saya Habis di itu room saya netral terima. dengan Saya moderator terima secara tantanganmu. profesional. Malah Berani saya kamu katakan ya. saya datang Nah di ini kampung gurunda saya kamu yang berani. berani debat dengan Juma. Gak ada record ini teman-teman, record. Saya tanya lagi, sekali lagi, kamu berani atau tidak debat di room netral? Masalah ini kapan Yesus jadi Kristus? Ini sudah dinetralkan ini. Tidak berani Anda tidak menjawab, gini. tidak Anda berani tidak gini. menjawab. Berarti takut gerunda kamu, takut gerunda kamu. Air kali bos, senggol dong. Pertanyaan saya apa, Dek? Udahlah, Pertanyaan Bang Juma, saya udah. apa? Kita cukup sampai di Pertanyaan sini ya, saya Bang Juma ya. apa? Kita cukup sampai di sini, kita akhiri. Siapa Karena memang kau yang tidak jadi bisa mayat menjawab pertanyaan dulu? saya. Siapa Saya yang jadi ajak kamu mayat debat, dulu? kamu tidak mau. Siapa Saya sudah yang membuka jadi data mayat tentang dulu? Talmud, tentang Baru Mesika, jadi kamu tidak terima juga. Gitu loh. Saya tantang debat secara profesional di room netral. Kamu tidak mau juga. Berarti sudah berakhir. Gurunda kamu tidak berani debat dengan saya di room profesional. Yes, Kani, bos. Silakan.
silakan. Silakan Anda angkat diri Anda setinggi-tingginya, silakan. Angkat setinggi-tingginya. Oke, saya tantang Anda. Kita akhiri sampai di sini. Sudah tidak ada lagi yang harus kita sekarang saya tantang bahasa Ibrani. Tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi di sini, karena memang sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Sudah, tidak ada berani lagi. Oke. Oke, thank you Bang Juma. Maafkan kalau salah-salah kata. Namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma dialog Bang Juma. Ya? Silakan. Iya, jangan gitu Bang Juma. Cuma debat ini Bang Juma. Ayo, dialog aja, profesional. Maafkan saya kalau saya salah-salah kata ya. Saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Kamu tadi mengatakan saya harus belajar. Harus belajar ini cuma perhatikan. Itu sejak semula Al-Masih itu sudah ada. Ya, sejak semula Al-Masih sudah ada. Lalu siapa? Lalu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih ketika lalu siapa yang jadi mayat di sini jadi Kristus? Di sini proto evangelium sudah ada. Injil pertama kali diberitakan dan Injil yang diberitakan adalah Mesias. Kristus. Itu pertanyaan saya, cuma tidak mampu secara akademisi dengan saya. Makanya siapa yang harus ketika kau berhadapan dengan orang yang belajar Alkitab dengan baik, kau akan kalang kabut seperti ini. Kau kalang kabut. Ya, kau kalang kabut ketika kau berdebat berhadapan dengan saya seperti ini. Orang yang menilai, orang yang menilai. Memang menilai muka kamu pucat kok cuma di situ. Pucat kok di situ cuma. Pucat kok enggak masalah. Enggak masalah, coba buka maskermu. Kalau bukan pucat mulut. Enggak masalah. Coba masalah, Dek. Tidak perlu kesombongan. Saya juga udah luluh hati saya karena kamu tidak perlu angkat diri. Udah. Saya tadi mengatakan bisa Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udahlah Bang Juma, enggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya siapa yang orang yang sudah Kristus setelah bisa menjadi mayat? Ya cukup. Siapa yang bisa dengan kamu yang halus menjadi mayat tidak dijawab. Cukup Juma ya. Larinya ke targo. Udah selesai. Seakan-akan sudah berakhir di sini. Sudah berakhir. Tapi ternyata aku siap, syukran, barakallahu. Oke, kalau memang Bang Juma mau, saya tunggu waktunya kita cari room yang netral, kita berdebat masalah kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian baca Ibrani nangis. Terus yang kita bahas siapa yang keluar dari kubur jadi tapi tidak bisa larinya ke buang-buang waktuku, gak ada ilmu di sini. Saya cuman sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Kristus? Tidak berani bahas. Makanya sekolah teologi cuma. Ya kalau orang nggak masuk Kristen sekolah teologi biar paham. Percuma juga sekolah teologi. Tak ada artinya cuman mulut besar. Inilah akibatnya orang yang security dia punya CV kurikulumnya dari security. Mau bahas Bible orang yang akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus security. Udah usah lagi kita lanjut. Silakan kau nangis. Udah. Nangis. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Memang saya bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari LCC. Ayo. Kita taruhan baca Ibrani. Lihat temakmu ya, Gurunda. Lihat ini Gurunda, lihat ini temakmu Gurunda. Malu sama temakmu. Lari ke tema, kalau kau lari ke tema, malu sama temakmu cuma ini. Kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Sebanding dengan saya, temakmu ini baru sama temakmu Juma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini Juma. Kecuali kamu membuat sebuah tema. Siapa yang keluar dari kubur baru Ibrani jadi Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah mari RK kita berlomba baca bahasa Ibrani. Ini temanya Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Kristus? Gak ngerti ini temanya ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema
Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum Kejadian 3 nomor 15. Meskipun di situ tak ada. Kacau kamu udah gak ada apa-apanya kau ilmu dengan saya. Pertanyaan saya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih Guru ini? Kupikir hebat. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana lah, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Tidak dijawab, malah lari ke Targum. Malah menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Kasihan Dela. Saya bertanya, siapa yang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si RK, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah si Bilisis. Si Bilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan. Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya, teman-teman. Dia malah lari ke Targum dan menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya, yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo, jawab. Siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari tema. Nggak bisa dia jawab, teman-teman. Kupikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat mukanya. Siapa yang jadi mayat dulu? Pertanyaan saya. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gak ada ilmu, gak ada ilmu. Gak usah banyak ngomong. Gak ada ilmu. Itu pertanyaan saya, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Siapa yang jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ayo dong. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Kristus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah. Siapa, Dek? Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa, Dek? Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, tak malu, tinggal di sini di sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari, setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Kalau Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma.
Sudah. Silakan. Oke. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Iya kan? Sejak kapan? Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kau menambah, diam. Tapi kau menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Kamu membawa kisah Kejadian 3 nomor 15. Kata Mesias, saya tanya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang keluar dari kubur? Saya tanya di dalam Taurat ada nggak kata Mesias? Saya tanya. Siapa yang keluar dari pandangan kubur? Orang Yahudi Kejadian 3 15 ada nggak kata Mesias? Saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu siapa? Malah dia. Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah. Pura-pura udah gak? Ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di netral? Debat dengan saya. Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy berdua? Tema ini mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani nggak? Ini sudah saya berhadapan denganmu. Saya mau di room Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita sudah berhadapan di sini loh. Gak mau di Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Biar ada penengah yang netral, yang melihat siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama Pak Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari lu. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu nggak berani sama saya? Bukan udah berani, ini sudah. Saya di bawah kualitasnya Bom. Ini sudah. Kalau saya di bawah kualitasnya Bom, ayo dong bisa ini sudah membuktikan. Kalau memang saya di kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy secara membuktikan? Biar ada yang menilai kita di situ. Ini sudah membuktikan. Siapa yang akademis dan siapa yang dongo? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum itu Taurat atau bukan? Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Takut nih cuma nih. Kutanya dulu. Takut gak berani jawab nih. Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman. Guru kalian takut nih. Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Ini takut nih orang nih, takut nih. Targum itu Taurat atau bukan? Saya tanya mau atau tidak di room netral. Kalau memang saya kualitas di bawah Bom, berarti justru saya karena kamu di bawah kualitas Bom, saya mau atau tidak. Intinya mau atau tidak. Kalau kau sudah jelaskan, mau atau tidak dengan saya di room netral Superboy. Biar ada moderator yang profesional. Mau atau tidak? Lulus kita di situ berani atau tidak? Kamu harus lulus. Berani atau tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Kristus yang keluar dari kubur. Saya berani. Oke. Paham nggak? Kamu ini. Kapan kau mau? Kapan kamu mau? Kapan kamu mau? Saya berani. Mau. Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Silakan saya hubungi, kamu hubungi. Mau sama mau, berani atau tidak? Malah ketawa dia. Malah ketawa dia ya. Udahlah Daeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah bahas Babel orang Daeng, gak usah. Gak Gak ngerti kau dengan Babel orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Saya sudah menyanggupi. Saya sudah menyanggupi meskipun kau ikutkan level. Saya akan hubungi ya. Iya silakan. Saya tinggal nunggu informasi kapan kau bisa. Yesus kapan jadi Kristus. Oke. Yes. Saya tinggal hubungi aja udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Jangan blokir dong. Jangan repot dong. Hari Minggu saya nggak bisa. Saya ada kebaktian. Saya ada ibadah.
Oh, berarti kalau udah sanggup, bilang aja. Bukan nggak sanggup, saya ada kebaktian, saya ibadah, ada misa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu tidak ada ilmu. Saya ada ibadah sore, kalau mau hari Senin. Saya. Jadi kalau saya mau hari Senin, kalau mau hari Senin. Nanti malam. Kalau kau tidak sanggup nanti malam, saya tidak mau meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari Senin, Ji. Tidak bisa sebentar malam, hari Senin, Ji. Kalau mau hari Senin, saya ada ibadah hari Minggu. Kalau kamu hari Senin mau, bilang aja. Hari Senin mau atau tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya ke gereja. Ada urusan. Ini hari Minggu, saya ke gereja. Bertanggung jawab. Saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin mau. Dengarkan. Besok Senin mau. Targum itu Ibrani. Kamu mau besok Senin atau mau? Besok Senin atau mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa ada kegiatan saya. Malam hari ini saya Rabu bisa. Mau, hari Rabu kegiatan mau. Saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau. Hari ada Kamis kegiatan mau. saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau. Ada kegiatan saya. Hari Sabtu mau. Ada kegiatan saya. Ada kegiatan saya. Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa. Saya ke gereja. Iya, artinya kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya nggak bisa hari Minggu. Kamu 6 hari nggak bisa. Jangan kau saya yang menang. Besar. Kamu jangan mulut besar. Iya. Saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 hari nggak bisa. Silakan kau tentukan. Nggak bisa lebih banyak. Oke, saya ikut lagi. Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam berapa? Malam aja. Jam malam. Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke. Saya juga di Makassar, Ji. Oke. Jadi kita sip dengan jam 8 kita. Terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya lagi. Oke, jam 8 malam ya. Ikut saja saya ikut aja, Bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Gitu dah. Oke, sampai di situ saja yang penting udah selesai. Iya, silakan Bosku. Oke, terima kasih banyak. Udah janjian ya. Aku tunggu ya, jangan kau tidak. Oke, besok ya. Tanganmu itu kau lari malah. Gimana sama Juma? Udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah teman-teman Kristen. Saksikan wakilmu itu. Saksikan aja sendiri coba. Lihat keadaannya tuh. Mulut besar. Sok paten. Sok bisa Ibrani. Sok hebat. Padahal Targum itu bukan bahasa Ibrani. Targum itu bukan Taurat. Dia kalau Targum itu bahasa Aramaik. Beda kelas. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Kena dia, nangis dia kan. Nangis dia. Sepaten, so nantang. Dia, ini kan temanya jelas tuh. Yesus itu sejak kapan jadi Kristus? Nah, saya katakan di dalam kitabmu, berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dia jadi Kristus itu sejak dia lahir. Dia malah kuatkan argumentasi saya. Dia bawa Targum Yonatan, Kejadian 3 nomor 15. Di situ tertulis menurut tafsir daripada Targum ini sendiri, Yonatan ini, bahwasanya ternyata Yesus Kristus itu sudah Al-Masih dari sejak dahulu. Oke, saya iakan. Sekarang semakin kuat posisi Yesus anak Maria, sudah Kristus dari sejak dahulu kala. Lalu siapa yang mati dulu baru jadi Kristus? Nangis dia. Masuk paten, mencret. Kasihan deh loh. Umat Islam kau lawan, dek. Adik. Kau cebok aja belum lurus. Tuhanmu itu 1 apa 3 aja kau belum tahu pastinya. Kau nantang pula langsung dek. Gimana itu, dek?
Dia salahkan pula tuh lembaganya sendiri. Hai, celakanya, celaka. Lembaganya sendiri disalah-salahin, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Lembaga